Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini. Oke, kalau seandainya channel ini tembus di 2000 subscriber saya tembus, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online, oke. Jadi yang baru melihat channel ini silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Di sini ada pertanyaan dari teman kita, Bang, benar gak, boleh nggak sih kalau kita memang tidak mau membayar pinjaman online ini, apa sih resikonya kalau memang kita sengaja? Nah, di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya, oke. Untuk galbay pinjaman online itu ada dua macam, oke. Ada dua macam. Yang pertama secara disengaja galbaynya, dan yang kedua adalah secara tidak disengaja. Oke, kita bahas yang secara disengaja dulu, oke. Yang secara disengaja ini, kita sudah ada uang, misalkan hutang kita cuma 1 juta rupiah kepada pinjaman online. Habis itu kita masuk uang kita 5 juta ataupun 10 juta, oke. Ada tagihan pinjaman online dari isi pinjolnya, kita tidak mau bayar, oke. Sepeser pun kita tidak mau bayar sama pinjaman online itu, kita sudah meniatkan hati untuk mengambil uangnya saja. Itu yang namanya galbay secara disengaja, oke. Nah, di sini saya tidak mengajarkan juga kepada teman-teman untuk galbay yang secara disengaja. Nah, di sini saya selalu mengajak teman-teman semoga saja mendapatkan rezeki yang berlimpah supaya kita bisa membayar pinjaman online, oke. Supaya kita bisa membayar pinjaman online dan lepas dari pinjaman online setelah itu, oke. Bukan niat kita untuk tidak membayar. Yang kedua adalah secara tidak disengaja. Yang kedua inilah yang selalu saya tekankan, oke. Yang selalu saya akan ajak kuat mental bersama-sama. Memang kita tidak mampu bayar berapapun pencarian kita di luar, oke, mencari uang di mana-mana, tidak dapat untuk menutupi pinjaman online, itu namanya tidak disengaja, oke. Mau makan aja susah, mau sekolah anak aja kita jajan aja susah, habis mau beli beras makan di rumah aja susah. Nah, disinilah untuk kita galbaikan dahulu, oke. Galbaikan untuk sementara. Galbay itu dalam artian gagal bayar secara tidak disengaja. Beda kalau disengaja, oke. Kita sudah banyak uang tapi kita tidak mau membayar pinjaman online-nya. Tetapi kalau tidak disengaja, mau bagaimanapun, oke, kita tidak mampu. Jangan memaksakan keadaan. Selalu saya katakan kepada teman-teman semuanya, oke, untuk jangan selalu memaksakan keadaan. Contohnya seperti apa? Misalkan kita ditagih sama DC pinjol untuk membayar, oke, untuk membayar hutang misalkan 1 juta beserta dendanya, beserta bunganya, dipaksakan untuk membayar hari itu juga ataupun esok ataupun lusa, oke. Nah, mereka memaksakan untuk menjual aset-aset di rumah, barang-barang anak, barang-barang istri, oke, sepeda motor, sepeda anak dijual untuk menutupi pinjaman online supaya tidak stres lagi. Itu salah, oke. Kenapa saya katakan salah? Jangan Anda paksakan hal-hal seperti itu. Biarkan saja mereka mau menagih seperti apapun, tidak usah ditanggapi, biarkan saja, tidak apa-apa kok. Kalau seandainya mereka sudah melakukan kekerasan, maka kita akan laporkan mereka ke pihak yang berwajib. Selagi mereka cuma menagihnya dengan cara sopan, ya, bilang saja belum ada uang untuk saat ini, nggak apa-apa. Mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan, mereka juga punya hati nurani, oke? Mereka juga punya keluarga. Jadi mereka tahu keadaan ekonomi masyarakat ini, oke? Semoga saja mereka mempunyai hati nurani melihat keadaan nasabah-nasabah yang belum benar-benar belum ada uang, oke? Nah, saya katakan kepada teman-teman, kalau memang belum ada uang, silakan galbaikan saja. Mau hutang Anda besar ataupun kecil ataupun tidak, silakan galbaikan. Tidak apa-apa. Resikonya apa sih, Bang, kalau memang kita tidak mampu membayar? Resikonya tidak ada, oke? Resiko galbay pinjaman online itu tidak ada. Apa yang Anda takutkan galbay pinjaman online? Misalkan Anda takut by checking atau slik OJK Anda bermasalah ke depannya, tidak usah Anda khawatirkan. Bukan Anda sendiri juga, teman-teman, yang bermasalah pinjaman online, oke? Bermasalah slik OJK atau by checking, bukan Anda sendiri. Sudah banyak. Bahkan orang yang telat saja membayar pay letter, ada tunggakan pay letter 100.000 ataupun 200.000 saja, sudah tidak bisa lagi meminjamkan uang di bank ataupun di perbankan manapun, oke, mengajukan kredit sudah tidak bisa, apalagi pinjaman online resmi OJK, oke. Jadi teman-teman tidak usah. Banyak juga pelanggan seperti Anda ini, tetapi mereka tidak terlalu dipusingkan. Semakin kita banyak pertanyaan di otak kita, semakin kita gelisah, gundah gelisah, semakin susah hidup kita untuk maju ke depan. Memikirkan pinjaman online yang cuma hutang 500.000 ataupun 1 juta tidak seberapa. Bagaimana hutang-hutang orang di bank, teman-teman, yang miliaran rupiah, oke? Mereka santai saja. Yang penting fokuskan sama pekerjaan Anda, oke? Visi misi Anda ke depan. Semoga saja rezeki kita
diberikan sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa melebihi untuk dari hari ini dan bisa melunaskan hutang-hutang kita di pinjaman online dan selesai urusannya. Oke, itu yang kita harapkan daripada memikirkan hutang sana, memikirkan hutang sini, tidak ada habis-habisnya. Habis itu kita pusing sendiri. Oke, tidak akan pernah maju kalau kita selalu memikirkan pinjaman online yang tidak habis-habisnya ini, teman-teman. Oke, jadi sampai sini paling saya tekankan adalah kuatkan mental teman-teman. Itu yang paling utama. Jangan sampai rusak hidup teman-teman gara-gara pinjaman online. Oke, ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari.